Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa syahrun fihi nutahhiru ajsadana wa qulubana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sholat tarawih, isya dan tarawih, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Senang datang Ramadan enggak? Hah? Benar? Ya. Mudah-mudahan senangnya itu sudah dapat pahala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah berfirman, katakan Muhammad, jika kita diberi anugerah oleh Allah, rahmat, gembira. Ya, orang kawin, gembira nggak? Gembira. Habis itu ngapain? Doain ya. Doanya apa? Hah? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak lahir senang? Senang. Apa doanya anak lahir? Ngapain? Selamat, selamat gitu aja. Doanya apa, Bu? Barakallahu fil mauhub. Ada qalqalah kubronya. Barakallahu fil mauhub. Sekali lagi. Barakallahu fil mauhub. Artinya semoga Allah memberkahi yang ia anugerahkan kepada. Baik, memasuki Ramadan ini saya ingin mengambil tema tentang fikih ya. Karena saya harus kasih bahan-bahan supaya nggak batal puasa kita. Setuju? Nanti Ustaz setelah saya nanti malam besok berikutnya yang akan sifatnya motivasi keagamaan. Kalau saya fikih. Pertama ingin saya sampaikan, jangan coba-coba meninggalkan puasa. Azabnya keras. Hadisnya disahihkan Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Satu ketika kata Nabi, bainana naim. Ketika aku tidur kata Nabi, ya, aku bermimpi kata Nabi. Apa mimpinya? Rojulani, dua pria mendatangi aku kata Nabi. Lalu dua pria ini memapah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memapah gimana? Pegang tangan, pegang gandeng. Ya. Begitu dipapah oleh Rasulullah, ada bukit. Kata dua malaikat ini, "Usqut Muhammad, naik." Kata Rasulullah, "La utiquhu." Saya nggak sanggup, terlalu terjal. Dua orang ini berkata, "Sanusahhilu laka." Kami akan mudahkan untukmu, naik. Begitu Nabi naik, ila wasafil jabal. Sampailah Nabi Muhammad di tengah-tengah gunung. Tiba-tiba Nabi mendengar suara suara syadid keras, teriak, memeki. Lalu Nabi berkata, ini Jibril, malaikat, ini suara apa ini? Awaun ahlun nar. Anjing itu ada menggonggong, ada melonglong. Ya, kalau menggonggong gimana? Jangan dicontohin, takut mirip. Ya. Ya, begitulah yang mau ya. Awak, nah, kalau dia melonglong itu, ya begitu. Ya, makanya kalau kita mendengar anjing, gitu hati-hati. Kata Nabi, dia melihat jin. Tapi jika engkau melihat ayam berkokok jam 2 malam, dia melihat malaikat itu. Ya, ini pokoknya saya kan sakit. Ini orang kalau sakit gigi. Yang sakit di sini sakit, di sini sakit, macam-macam sakit itu gigi. Betul nggak? Jadi bedakan sakit sama berdenyut. Kudis sakit luka, biarkan. Tapi kalau berdenyut itu nggak bisa tidur kita. Maka penduduk neraka jahanam nanti itu berdenyut, tak hilang-hilang sakitnya itu. Bayangkan itu. Sampai tengah malam jam 2 menangis dia menahankan sakit gigi nih. Saya dulu di Mesir sama itu. Ya. Bangun sakit gigi, orang tua nggak ada. Ya. Orang Mesir yang ada sama Firaun.
Ya. Nah, akhirnya gimana? Cabut gigi. Begitu gigi dicabut, hilang dia. Ternyata yang sakit saraf itu yang sakit. Hilang udah. Baik, ini namanya longlongan. Nabi bergeser sedikit. Begitu Nabi bergeser, Nabi melihat ada orang bergantung, kakinya di atas, kepala di bawah. Api menyambarnya, mulutnya sobek sampai sini. Sobek, lalu keluar darah begitu. Siapa mereka? Haula'i alladzina yuftiruna qabla tahillatu shaumihim. Kata malaikat, ini orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka, alias tidak puasa. Apa azabnya? Berarti azabnya orang yang tak puasa digantung dia, ya, kakinya ke bawah, disambar sama api, mulutnya disobek koyak itu. Ya, ngeri nggak azab? Hati-hati, ya. Jangan tinggalkan sekalipun. Bahkan kata para ulama, jika engkau batal puasamu, tetap engkau tak boleh makan di siang hari. Hormati Ramadan. Ya ibu ya, mentang-mentang menstruasi bebas makan, ya. Ayam bebek. Kok ayam bebek? Bebek kaleo. Ya, apalagi pecel lele, ayam geprek. Nggak boleh pesta. Hormati Ramadan walaupun ibu-ibu tidak puasa. Bagi orang yang menstruasi. Baik, itu pertama. Yang berikutnya, rukun puasa itu ada berapa? 2. Tanpa ada 2 ini tak dianggap puasa. Rukun manusia ada berapa? Rukun manusia 2. Punya kepala, punya badan. Tak punya tangan bang, masih orang. Tak punya kaki bang, masih orang. Tak punya tangan, tak punya kaki, masih orang. Tak punya kepala, hantu. Betul nggak? Nah, atau dia punya kepala, tapi nggak punya badan, kepala terbang begitu tuh. Kuntilanak. Kalau laki-laki kuntil bapak. Ya. Jadi syaratnya 2. Ya, yang pertama niat. Kalau kita puasa tak berniat malam-malam, batal puasanya. Nabi bersabda, "Malam yubayit fala siyamalah." Barang siapa malam-malam tak berniat, tak dianggap puasa. Kalau puasa sunnah, boleh niatnya habis subuh. Aisyah begitu habis salat subuh, Nabi kembali ke rumah. Aisyah, ya Rasul, ada makanan? Nggak ada. Ya, baiklah aku puasa. Niatnya habis subuh. Kata orang barat, tenanaon we. Ya, orang Jawa Barat, gak apa-apa karena dia ibadah sunnah. Kalau dia wajib, begitu kita tidur terbangun, udah azan berniat, gak sah. Harus di malam hari berniat dia. Sudah, makanya berniat itu di malam hari diwajibkan untuk berniat di malam hari, sebagaimana niat kita habis sholat taraweh. Ya, Pak, boleh nggak saya berniat lagi? Boleh nggak? Boleh nggak? Mazhab Maliki boleh. Imam Syafi'i tak setuju dia. Kenapa nggak setuju? Karena niat itu harus satu persatu itu. Tarawih kita nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat sunat tarawih rakaataini rahimakumullah, naik. Kira-kira berniat lagi. Niat lagi kan. Salat sunat saja berniat, apalagi puasa wajib. Dia puasa habis subuh, begitu maghrib pukul beduk kan makan dia, minum dia. Setelah itu batal puasanya sampai subuh, nanti baru puasa lagi. Kata Imam Syafi'i, tak boleh. Niat itu harus tiap malam. Pendapat mana kita pakai? Berapa? Dua-duanya pakai. Malam ini Bapak berniat, ya Allah, aku berniat malam ini puasa Ramadan 30 hari atau selama sebulan. Udah. Nanti besok malam niat lagi. Andaikan nanti hari kelima lupa, mudah-mudahan sudah tercover dengan pendapat mazhab Maliki. Selesai. 1. Niat ya. Maka niat tak boleh. Berikutnya niat lagi. Niat ini tak boleh diganggu dia. Ya, kalau ada orang berniat pingin batal puasanya, sebelum makan dan minum sudah batal puasanya. Ada ibu-ibu 10 terakhir jalan-jalan ke Tanah Abang.
nyari baju baru, muter-muter, aduh, kayaknya haus banget ini. Begini aja dah, teman-temannya, nanti kalau turun kita minum teh botol aja. Ya, udah berniat, niat dia batal puasa, kata Syekh Bakri Ismail dalam buku Fiqhul Wadih, udah batal puasanya itu. Tak boleh dia ganggu rukun soalnya. Jelas ya? Maka seseorang ketika dia puasa tak boleh berniat batal. Makanya nanti Nabi Muhammad membolehkan, boleh nggak kalau kita tengah hari kepanasan siram air kepala begini? Hah? Boleh nggak? Mandi siang bolong itu masuk deh. Anak saya puasa di kelas 3 SD, pulang sekolah berendam di ember di jam 12 siang. Adem, hilang hausnya. Pas menyelam saya nggak tahu minum nggak dia. Ya, tapi yang jelas berendam. Boleh nggak itu? Boleh. Nabi pernah kepanasan, dia siram kepala, ya subuh roksa. Hadis Sahih Imam Bukhari. Bahkan Anas bin Malik, aku punya kolam, begitu panas kurasa, kata Anas bin Malik, aku berendam di kolam gitu. Masalah boleh, masalah makruh belakangan, yang penting boleh dulu. Baik, ya. Berikutnya, ya. Tadi apa? Tak boleh niat batal itu nggak boleh. Harus berniat apa? Ya tidak batal. Nah, berikutnya, apa hukumnya, Pak? Kalau saya mencium minyak angin, inhaler, batal nggak puasa? Batal nggak? Minyak harum nih, minum masakan. Ya, batal nggak Ibu? Ibu misalnya tidak batal. Ya, kitab Mazhab Syafi'i I'anatul Talibin Syekh Dimyati, kitab kecil lagi Fathul Wahab oleh Syekh Hamad Zakaria Al-Ansari, tak batal. Kalau sempat mencium minyak parfum atau inhaler batal, maka kita kalau cium kentut orang batal puasa kita. Bau jengkol nih, ya batal puasa kita. Ya, bagi orang yang sakit hidungnya mapet dihirup. Kenapa kata para ulama? Karena dia bukan makan minum. Bukan makan minum. Mana makan cuma angin aja. Ya. Termasuk apa? Bagaimana umpamanya kalau tetes mata gitu, sakit mata merah tidak. Batal nggak? Tidak batal juga. Ya. Korek kuping gimana? Hah? Khilaf para ulama. Kalau sampai juf dia, kata Imam Syafi'i, sampai juf tujuh ke dalam sini, ya batal. Tapi kalau dia sana di dorong ke sini aja, makanya jangan pakai kannya ibu apa nih? Apa itu? Ketembat, ya. Jangan pakai kata, jangan jarum juga, ya. Ya. Kalau gatal begini, usahakan pakai tangan. Begini, gonyok aja begini, nggak masalah itu. Tapi kalau masuk benda tuh sampai ke juf, ke gendang telinga itu, dalam mazhab Syafi'i bisa batal. Dah, ya, udah bisa dipahami itu. Bagaimana pembatal apa menyebabkan orang. Pak, saya begini Pak, ini kan mengalir. Fikih otomatis pahala hilang itu. Saya ulangi ya, kalau fikihnya batal, yang saya jelaskan ini batal, ya, otomatis pahala batal. Kalau dia pahalanya yang batal, belum tentu puasanya batal. Ngomongin orang, tapi puasa nggak batal puasanya, cuman nggak ada pahalanya itu. Ya, apalagi dan lain-lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa menambah pengetahuan kita untuk jadi pegangan kita ke depan dalam rangka beribadah kepada Allah puasa Ramadan. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita sholat tarawih 2 rakaat ya? 22 ya? 22, 8 sama 3. Ya, baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.